Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Satu ayat saja kita baca, yaitu dari Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa ternyata kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak dispesialkan, kita tidak dikecualikan, kita tidak dikhususkan, di mana kita diperkenan supaya tidak perlu mengalami penderitaan. Tetapi memang penderitaan adalah bagian daripada setiap orang, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ternyata saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan juga bukanlah satu jaminan bahwa kita percaya kepada Tuhan lalu menjadi satu jaminan kita tidak mengalami penderitaan. Justru tidak jarang saudara, orang yang setia ikut Tuhan justru boleh mengalami penderitaan yang lebih daripada yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, tapi hari ini memberikan satu penghiburan bagi kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini, saudara, kalau kita lihat dunia ini menderita sekali. Ada orang yang memang dari lahir sudah menderita, saudara. Saudara tahu siapa tokoh di Alkitab dari lahir sudah menderita? Tuhan Yesus. Dari lahir sudah harus mengungsi di bawah bayang-bayang ancaman maut, dan selama hidupnya penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus. Dan saudara, kita melihat di zaman ini, kita melihat ada orang yang semacam hidupnya tidak lancar, banyak persoalan, banyak masalah. Masalah itu bisa misalnya masalah hidup susah, misalnya ekonomi yang macet, atau memang ada masalah kesehatan dan sebagainya, dan banyak yang bisa membuat orang hidup dalam penderitaan. Tidak terkecuali bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi atas kita. Saudara, ada satu hal yang penting kita tanamkan di sini. Kita harus ingat bahwa penderitaan seberat apapun tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, saya ingin menampilkan satu gambar. Apakah Bapak Ibu Saudara kenal dengan orang ini? Ini satu tokoh yang sangat penting. Ya. Ya, kita tampilkan dulu gambarnya ya. Ya. Nanti saudara akan mungkin ada yang sudah tahu orangnya. Ya. Kita akan lihat ya. Bisa ditampilkan nggak? Bukan itu ya, satu lagi. Iya. Ada yang tahu siapa ini saudara? Siapa ini, orang sepatan atau orang perunas? Oke ya. Nah saudara, ini namanya adalah David Livingstone. Orang Kristen harus kenal dengan beliau ini saudara. Ya, jangan kita tidak mengetahui tokoh-tokoh yang penting. David Livingstone adalah dia seorang Skotlandia yang lahir pada tanggal 19 Maret
1813. 1813. Ya, kemudian meninggal di tahun 1873. Jadi 60 tahun, Saudara. Siapa dia? Dia adalah seorang yang sangat berjasa bagi penginjilan di Afrika, Saudara. Zaman dulu Afrika itu disebut sebagai benua hitam. Mengapa disebut benua hitam? Bukan karena orangnya hitam-hitam, tetapi karena memang belum disentuh oleh Injil, Saudara, benua hitam. Dan David Livingstone ini, dia seorang yang sangat berjasa. Dia dari Scotland, dia beribu-ribu kilometer, dia harus menuju kepada benua Afrika ini tadi, Saudara. Dan David Livingstone ini, dia adalah seorang yang sangat berjasa bagi penginjilan di benua Afrika, Saudara. Selain daripada penginjilan, David Livingstone juga sangat berjasa, di mana David ini dia menghapuskan perdagangan budak yang ada di Afrika, Saudara. Dan juga David Livingstone ini dia juga sangat berjasa ketika dia datang, maka peta yang ada yang dia pegang itu kosong. Jadi ini arah kemana nggak jelas. Tetapi karena jasa dia berjalan kaki ribuan kilometer. Dia selain daripada memberitakan Injil, dia juga menelusuri benua Afrika, dan dia menemukan tempat-tempat penting seperti sungai, lalu ada danau dan sebagainya, saudaraku. Nah, sebelum keberhasilan yang luar biasa ini, saudara, yang dialami oleh David Livingstone, dia mengalami permasalahan yang luar biasa, saudara, di dalam pelayanan dia. Ketika David Livingstone ini dia tiba di Afrika, maka tantangan pertama yang harus dihadapi adalah dia belum terbiasa dengan iklim di Afrika itu, saudara. Dan berkali-kali David ini dia diserang oleh demam malaria, disentri, dan beberapa kali itu hampir saja merenggut nyawanya, saudara. Tantangan yang lain, saudara, yaitu suku yang didatangi itu pertama juga tidak menunjukkan sikap yang bersahabat, tetapi sikap yang bermusuhan, dan begitu berat tantangan yang dihadapi oleh David Livingstone. Saudara, dia datang sendiri, lalu beberapa waktu kemudian dia minta supaya istrinya datang. Istrinya bernama Mary. Mary ini adalah putri seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Robert Moffat. Sehingga namanya adalah Mary Moffat Livingstone. Saudara, ketika istrinya itu tiba di tempat pelayanan David Livingstone, harapan David adalah dia bersama dengan istrinya, dia boleh didampingi oleh istrinya, dan dia melayani di Afrika. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata istrinya juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh David Livingstone. Dia diserang oleh malaria dan disentri, dan itu menyebabkan nyawanya tidak bisa tertolong. Sehingga di tempat pelayanan itu istrinya David Livingstone itu harus meninggal, dan dia dikuburkan oleh tangan suaminya sendiri. Jadi seolah-olah istrinya datang hanya untuk dikuburkan saja di tempat pelayanannya yang sedemikian jauh dari Skotlandia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika pertama-tama dalam pelayanan David ini, saudara, sepertinya orang susah sekali menerima Injil. Dia dicurigai mungkin ini sebagai antik penjajah. Nah, saudara, dan terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh David Livingstone. Dan ketika dia tiba di Afrika, salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh David adalah dia diserang oleh binatang buas, yaitu singa, mau menerkam dia, dan David berjuang untuk melepaskan diri. Dan ternyata singa itu rupanya sempat menerkam lengan kirinya, menggigit dan meremukkan tulangnya, sehingga di kemudian hari
tangan, lengan kiri dari David ini tadi saudara tidak berfungsi dan cacat permanen, dan itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Tetapi David saudara, dia tidak pernah mundur. Dia terus maju dalam pelayanan. Dia terus menginjili. Dia terus melakukan apa yang menjadi bagian dia. Nah saudara, setelah sekian lama pelayanan di Afrika, dan sudah mulai ada beberapa buah dari pelayanannya. Ada salah satu kepala suku yang dia tertarik mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh David. Dan kepala suku ini tadi dia mewajibkan semua anggotanya untuk mendengarkan khotbah David. Dan saat itu saudara, kepala sukunya dia menyatakan diri menerima Tuhan Yesus. Dan itu juga membuat banyak orang yang menjadi Kristen. Kemudian tidak berapa lama saudara, benua Afrika itu banyak sekali yang menerima Injil saudara. Nah saudara, setelah sekian lama pelayanan di Afrika itu saudara, satu kali David dia diundang ke universitas yang terkenal di Inggris, yaitu Cambridge University atau Universitas Cambridge. Saudara, di sana dia memberikan ceramah. Salah satu kalimat daripada David, dia berkata begini. Banyak orang yang berkata bahwa saya ini telah banyak berkorban. David mengatakan, saya mendengar bahwa banyak orang mengatakan David Livingstone telah memberikan pengorbanan yang besar bagi kerajaan Allah. Kesulitan demi kesulitan dihadapi, bahkan kematian istrinya. Bukan hanya kematian istri, bahkan saat itu juga David harus memutuskan. Dia memilih apakah tinggal bersama keluarga. Kalau tinggal bersama keluarga berarti dia harus kembali ke Skotlandia, atau dia terus meneruskan pelayanannya, itu berarti harus meninggalkan keluarga, anak-anaknya yang masih tinggal. Lalu dia memutuskan, sepala-pala saya sudah melayani, saya akan meneruskan pelayanan ini. Dan tentunya dia memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya disuruh pulang ke Skotlandia. Mereka berpisah bertahun-tahun, puluhan tahun. Jadi boleh dikatakan dia kehilangan keluarganya juga saudara. Bukan hanya istri, tetapi anak-anaknya dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi satu kalimat daripada David, dia berkata demikian. Saya mendengar bahwa orang-orang mengatakan bahwa David Livingstone telah berkorban begitu besar bagi kerajaan sorga. Tetapi kata David, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya David Livingstone, saya tidak pernah merasa berkorban bagi Tuhan. Tetapi bagi saya itu bukan satu pengorbanan. Bagi saya pelayanan itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepadaku. Karena apa? Dan David dia mengutip dari Roma pasal 8 ayat 18 ini tadi. Kenapa satu kehormatan? Karena kemuliaan yang akan diterima itu jauh melebihi semua penderitaan yang telah kita hadapi. Memang saya mengalami penderitaan dalam pelayanan saya. Saya diserang binatang buas, saya kehilangan istri, saya kehilangan saudara-saudara, saya kehilangan keluarga saya kehilangan anak-anak saya, maksudnya harus berpisah. Dan saya juga dicurigai dan banyak tantangan. Beberapa kali nyawa saya hampir tidak tertolong. Tetapi itu bukan satu pengorbanan. Itu adalah satu kehormatan yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan perkataan daripada David ini tadi saudara. Perkataan orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Lihat di gereja saudara. Ada orang yang merasa sudah berkorban terlalu besar buat Tuhan. Oh, saya sudah berkorban. Saya sudah. Oh, saudara, tidak sedikit orang Kristen merasa dirinya sudah terlalu banyak berkorban buat Tuhan. Mungkin orang itu adalah pendeta, mungkin orang ini adalah aktivis gereja, mungkin orang ini juga adalah jemaat-jemaat biasa. Jemaat-jemaat biasa saudara bisa mengatakan, datang ke gereja dengan hujan lebat, ini satu pengorbanan yang Tuhan harus ingat. Tetapi saudara, nanti setelah saudara berada di sorga, dan karena saudara setia dan saudara menerima kemuliaan itu tadi, saudara akan malu sekali.
bahwa ternyata hujan lebat itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Mungkin juga saudara ada yang orang merasa udah terlalu banyak berkorban, dihina, difitnah, lalu mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Seperti yang dikatakan oleh David Livingstone. David Livingstone seolah-olah berkata, nanti ketika saya berjumpa dengan Tuhan, maka kesulitanku ini, penderitaanku itu menjadi tidak ada apa-apanya. Karena kemuliaan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan segala penderitaan. Penderitaan seberat apapun juga tidak mungkin mengalahkan kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, ini yang harus saudara pahami, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti prinsip ini, saudara akan terus mengeluh dan saudara akan berpikir bahwa saudara sudah terlalu banyak berkorban buat Tuhan. Saya sangat tertegur dengan perkataan daripada David Livingstone. Apa sih penderitaan Immanuel Keliat? Nggak ada. Apa sih pengorbananku yang udah ada? Ya nggak ada. Ya paling tidurnya kurang sedikit karena hari Minggu gitu. Ya paling karena ngurus jemaat, ya makan perasaan sedikit. Paling itu. Ya paling apa sih gitu ya, kunjungan. Pas waktu kunjungan hujan. Ya apa sih? Emang kalau hujan kenapa? Ya paling banjir. Ya apa? Ya belum pernah lah saya diterkam binatang buas begitu. Paling kucing juga gitu ya. Nggak ada. Siapa di sini yang merasa penderitaannya melebihi penderitaan David Livingstone? Boleh angkat tangan. Sehingga saudara boleh diangkat juga jadi siapa? Livingstone gitu. Ya. Tidak ada saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang beriman itu betul-betul mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang selalu merasa dirinya bahwa dia sudah terlalu berjasa, ini orang yang belum sungguh-sungguh mengenal kebenaran Tuhan. Tetapi sekalipun saudara dan saya kita banyak penderitaan, orang lain melihat ini kok susah banget gitu ya. Tetapi saudara, sesungguhnya itu bukanlah pengorbanan kita. Itu adalah satu kehormatan yang sedang diberikan kepada kita. Dan sungguh kita adalah orang yang beruntung. Saya berpikir tadi saudara di tempat dulu. Jangan-jangan orang yang saudara pikir kasihan melihatnya, nanti waktu bertemu dengan Tuhan ternyata saudara lebih kasihan daripada dia. Kenapa? Karena orang ini dimuliakan oleh Tuhan, lalu saudara dipermalukan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin cerita sedikit saudara. Tadi ada gambar itu tadi. Coba selain daripada David Livingstone ini. Ini siapa nih? Ini orang Rajab bukan? Kayak bukan. Ya. Ini kira-kira hidup sejaman dengan David. Dia lebih muda sedikit. Saudara, dia adalah petinju yang terkenal dari Skotlandia, sangat populer di abad itu saudara. Kalau 1800-an itu kalau menurut perhitungan itu namanya abad ke-19 gitu ya saudara. Dulu kita lahir tahun 1900 sekian, itu abad 20 gitu ya hitungannya. Nah, ini namanya Tom Sayers. Tom Sayers ini dia apa profesinya? Dia seorang petinju yang sangat terkenal. Nah, satu kali saudara, Tom Sayers ini dia bertanding di Australia. Dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Satu kelebihannya adalah dia bertinju tanpa sarung tinju, gitu saudara ya. Sama seperti suami-suami yang melakukan KDRT, nggak pakai sarung tinju, gitu ya. Dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kira-kira untuk mungkin untuk yang keberapa, saya lupa apa untuk kepulangan David Livingstone yang pertama. Barangkali mungkin yang pertama. David Livingstone, dia naik kapal dari Afrika menuju Skotlandia, dan di Australia saudara, dia kapal itu tadi berhenti di Australia, dan kemudian David itu satu kapal dengan Tom Sayers ini tadi saudara, yang baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang dan dia dinantikan oleh penduduk Skotlandia. Nah saudara, sementara David Livingstone juga sudah berpuluh-puluh tahun dia melayani di benua Afrika, yang juga telah melayani dengan hasil yang gilang gemilang. Nah, sekarang mereka satu kapal. Nah, ketika mendekati pelabuhan, saudara, itu ribuan orang yang menyambut.
sempat kepikir sama David, banyak sekali orang yang menyambut saya. Dia pikir begitu. Ternyata yang disambut oleh penduduk Skotlandia bukan David, tapi Tom. Tom, I love you gitu. Mereka menyambut Tom Sayers karena baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, sempat hati David itu jadi ciut gitu ya. Aduh, sepertinya gak ada yang peduli kepada saya. Padahal saya melakukan perkara-perkara yang besar, tapi gak ada yang peduli gitu. Dia merasa kurang disambut. Sempat sampai dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kok begini gitu ya. Gak ada yang menyambut saya, semuanya menyambut Tom. Seperti ada satu suara dalam hati David berkata, seolah-olah suara itu berkata begini. Dia bilang, David anakku, engkau belum pulang. Kamu tidak disambut karena memang kamu belum pulang. Nanti kalau pulang, ini gak ada apa-apanya nih. Gak ada apa-apanya. Kemenangan Tom Sayers itu tadi tidak ada apa-apanya. Saudara, saya baca kisahnya. Tom Sayers ini kalau kita lihat tanggal lahirnya dan hari kematiannya, ternyata usianya tidak sampai 40 tuh, saudara. Hanya 39. Mungkin karena digebukin terus kali ya. Jadi usianya pendek gitu. Nah sekarang saudara, sekarang kalau misalnya Tom Sayers, orang udah gak ingat lagi saudara Tom Sayers. Tom Sayers itu dia lahir 25 Mei tahun berapa ya? 1828. Kemudian dia meninggal itu tahun 1865. Gak sampai 40. 39 tahun. Oke saudara. Kemenangan gilang gemilang yang dialami oleh Tom Sayers hilang begitu saja saudara. Sekarang udah gak diingat. Tetapi saudara, David Livingstone, siapa yang tidak mengingat dia? Terutama saudara, orang-orang Afrika sangat berutang budi, berutang nyawa kepada David. Ketika David meninggal saudara, dia meninggal karena kembali diserang oleh malaria dan disentri. Akhirnya merenggut nyawanya. Lalu saudara, ketika jenazah akan diberangkatkan ke Skotlandia, maka orang-orang Kristen yang ada di Afrika yang adalah hasil pelayanan daripada David berkata begini, kalau boleh biar David dimakamkan di negara kami. Tapi orang Skotlandia gak ngasih. Dia bilang, oh gak boleh, kan David orang Skotlandia, bukan orang Afrika gitu. Lalu setelah berunding, orang Afrika minta begini, oke, kalau memang David harus dimakamkan di Skotlandia, kami minta satu hal, biar jantungnya dimakamkan di Afrika. Kenapa? Karena sekalipun tubuhnya ada di Skotlandia, tapi hati David ada di Afrika. Dan David itu adalah memiliki kami, mencintai kami. Biar David jantungnya dimakamkan di Afrika. Dan saudara, permintaan itu dikabulkan saudara. Jadi David dilakukan 2 kali pemakaman. Jantungnya dimakamkan di Afrika, tubuhnya dimakamkan di Skotlandia. Kalau tidak salah itu dari Afrika ke Skotlandia itu untuk dimakamkan aja perjalanan 9 bulan gitu baru bisa dimakamkan. Nah saudara, saking jauhnya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hanya sekali saudara. Hidup kita hanya sekali. Apakah saudara sedang mencari ketenaran seperti Tom Sayers? Hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Lalu setelah itu ya udah nggak ada jejaknya sama sekali. Jadi kalau saudara hanya memikirkan harta duniawi saja, kalau saudara hanya memiliki uang yang berlimpah saja, kehormatan, pangkat itu saja, maka saudara itu sebenarnya adalah orang yang miskin, dan bukan hanya miskin, orang yang melarat di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun saudara mungkin tidak memiliki terlalu banyak uang, tetapi saudara telah melakukan. Kalau saudara melakukan perkara-perkara yang kekal, saudara adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya saudara dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Amin. Iya. Bukankah dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 itu saudara,
Di mana Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Dan ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Komanya apa? Yang akan diberikan oleh anak manusia kepadamu. Artinya saudara, hidup yang kekal itu memang kita harus berjuang saudara untuk memiliki sesuatu yang bersifat kekal. Tetapi kita dapat meraihnya karena juga diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita. Jadi itu tidak bisa dihitung sebagai jasa kita, bukan sebagai satu upah kita. Ingat bahwa kita bekerja keras, tetapi itu bisa kita raih karena diberikan oleh Allah. Amin. Amin saudara. Dalam hidup kita selalu prinsipnya begitu saudara. Dalam segala hal, bagian kita adalah bekerja keras, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Contoh, saudara misalnya menjaga kesehatan dengan baik, dan bagian Tuhan memberikan umur yang panjang kepada saudara. Bagian kita adalah menjaga kesehatan. Kita nggak boleh mengatakan begini, umur mah di tangan Tuhan. Akhirnya tidur larut malam, bukan larut malam saja, pagi. Ya, waktu makan nggak makan, waktu tidur nggak tidur, waktu bekerja malah tidur, gitu ya. Nah, semua nggak ada jadwal yang benar gitu saudara. Nah itu sangat berbahaya sekali. Itu tidak benar begitu saudara. Bagian kita lah menjaga kesehatan, tetapi setelah kita menjaga kesehatan dengan benar, lalu kita minta anugerah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Demikian juga dengan pekerjaan saudara. Bukankah Alkitab mengatakan, berikanlah kami rezeki kami, ya, atau berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Maka Tuhan memberikan kita makanan kita yang secukupnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bekerja keras. Jadi saudara, orang Kristen ini sepertinya ada satu paradoks gitu ya. Satu sisi kita disuruh bekerja keras, tetapi Tuhan juga mengingatkan, bukan gara-gara kerja keras kamu hidup kamu boleh terpenuhi. Kamu kerja keras, tapi karena Tuhan yang memberikan berkat, baru kerja keras kita bisa menjadi berarti. Yang setuju kata amin? Ya, jadi hal ini nggak boleh dihilangkan salah satu. Ada orang Kristen mengatakan, kalau kita nggak kerja keras, ya kerja keras lah. Misalnya hari Minggu, kalau begitu toko nggak usah dibuka gitu ya. Kenapa? Kita bekerja keras, dan sekalipun hari Minggu kita nggak buka, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan saya memperhatikan begitu saudara, ada orang yang sungguh-sungguh beriman, hari Minggu itu mereka pakai untuk ibadah, dan mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, berkat dan rezeki datang daripada Tuhan, dan hari Minggu ini kami mau pakai untuk ibadah kepada Engkau Tuhan, dan ini juga tidak akan mengurangi rezeki kami. Dan saudara, tidak sedikit orang Kristen mengalami justru berkatnya lebih banyak. Amin. Daripada ada orang Kristen juga, ya memang berkat dari Tuhan, tapi kalau kita nggak bekerja, udah kalau gitu Minggu juga libur. Maksudnya libur apa? Libur ibadah, bukan libur untuk berjuang, bukan libur untuk dagang begitu ya. Udah, tapi libur untuk ibadah gitu saudara. Masing-masing ada bagiannya saudara. Kalau bagian kita memang kita harus bekerja keras, mari kita bekerja keras. Bahkan sampai tengah malam, monggo silakan. Kalau itu bagian kita. Salah satu ciri orang Kristen adalah orang Kristen bersedia bekerja keras. Amin. Ya. Salah satu ciri orang Kristen yang baik adalah pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia sudah berkokok lebih dahulu. Itu orang Kristen yang benar. Artinya dia lebih duluan bangun daripada ayam. Ya. Orang Kristennya bangun lebih duluan dan dia berkokok. Sampai ayam bingung, yang ayam siapa gitu. Gitu saudara. Karena dia yang membangunin ayam, bukan ayam yang membangunin dia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan oleh anak manusia kepadamu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sejajar juga artinya dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus
di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20, 21. Di mana Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, sebab ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri dapat mencuri dan merampasnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau demikian, maksudnya apakah kita tidak boleh punya uang? Apakah kita tidak boleh bekerja? Bekerja, saudara. Tetapi fokus utama kita bukanlah bekerja untuk perkara-perkara yang duniawi. Tetapi fokus pekerjaan kita adalah kita bekerja untuk hal-hal yang bersifat kekal. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Apa sih maksudnya? Saudara, ini satu hal yang penting bagi kita, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang punya pengertian yang salah. Salahnya begini. Tidak sedikit orang Kristen menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di luar gereja, misalnya bisnis, atau misalnya wira swasta, atau misalnya bangun usaha, itu dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan sekuler, atau itu dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan duniawi. Lalu yang ada di lingkungan gereja, misalnya pemimpin pujian, khotbah, penerima tamu, pemain musik dan sebagainya, itu dianggap pekerjaan rohani. Nah, saudara, ini pembagian seperti ini salah, saudara. Bukan hanya salah, tapi keliru. Katakan dulu kiri kanannya, keliru. Ya, keliru. Jadi yang benar apa, saudara? Apa yang membedakan pekerjaan itu rohani atau duniawi? Nah, saudara, ini pengajaran ini diajarkan oleh Bapak rohani kita, saudara. Ini yang harus kita mengerti. Apa yang membedakan pekerjaan itu duniawi atau rohani? Nah, yang membedakan, yang membuat pekerjaan itu apakah jadi duniawi atau rohani adalah, salah satunya adalah motivasi kita dalam mengerjakan tugas kita, saudara. Seorang karyawan itu adalah pekerjaan dia, itu dinilai oleh Tuhan sebagai pekerjaan Tuhan. Dan kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, seperti kita melakukannya untuk Tuhan sendiri, seperti kata Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 bunyinya apa? Kan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saudara. Entah saudara ibu rumah tangga, saudara melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, saudara melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Entah saudara karyawan, saudara lakukan itu seperti untuk Tuhan. Entah saudara pengusaha, saudara menjalankan roda perusahaan saudara, itulah sebagai satu pelayanan kepada Tuhan. Entah saudara sebagai seorang pedagang, saudara dikasih oleh Tuhan, seorang pedagang menurut Alkitab, kalau dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan itu sebagai satu pelayanan, maka dagang itu adalah bersifat rohani di hadapan Tuhan. Amin. Aminnya masih ragu, gak apa-apa. Amin. Amin. Sebaliknya, pekerjaan seorang pendeta, kan banyak orang menganggap, oh pendeta itu mulia sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan melayani, motivasinya udah tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Misalnya motivasinya apa? Udah motivasi duniawi, kepopuleran. Lalu juga misalnya ada juga orang yang menyampaikan firman Tuhan, lalu karena apa? Karena menerima uang gitu. Lalu pelayanan itu dipakai untuk mencari perkara-perkara jasmani dan juga sebagai satu kehormatan, maka berkhotbah itu berubah menjadi bersifat duniawi sekalipun dilakukan di gereja. Jadi ternyata yang membuat pekerjaan kita itu rohani atau duniawi ternyata bukan ditentukan oleh jenis pekerjaannya, tetapi bagaimana sikap hati kita mengerjakannya, saudara. Amin. Ya, ini penting sekali, saudara. Penting sekali. Seorang ibu, dia membesarkan anaknya, dia mendidik anaknya dengan takut akan Tuhan. Itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Dia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai kekal. Dan dia melakukan pekerjaan ini dengan sebagai satu pelayanan kepada Tuhan. Maka tugasnya sebagai ibu rumah tangga itu adalah
satu pekerjaan yang bersifat rohani di hadapan Tuhan. Nah saudara, jadi apapun pekerjaan saudara, asal jenis pekerjaan saudara itu memang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saudara pengedar narkoba, itu seperti apapun motivasinya udah salah dah. Ya, nggak mungkin. Aduh, saya sungguh-sungguh karena mau menghidupi keluarga, jadi saya jual narkoba. Udah salah. Udah nggak benar. Ya, atau misalnya ada perempuan yang jual diri gitu, itu udah salah, gitu saudara. Tetapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu adalah pekerjaan yang yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Apapun pekerjaan saudara, itu sungguh-sungguh saudara dapat lakukan sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Bahkan mahasiswa, pekerjaan mahasiswa belajar itu bisa menjadi pekerjaan rohani, saudara. Amin. Tukang sapu itu bisa menjadi pekerjaan yang rohani di hadapan Tuhan. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia menyapu misalnya, dia menyapu rumahnya. Lalu dia berpikir, lalu dia menyapu rumah itu seperti dia lakukan untuk Tuhan. Oh, sebentar lagi Tuhan Yesus masuk ke rumahku. Jadi aku menyapu rumah, aku membersihkannya. Aku membersihkan kamar mandi, karena sebentar lagi kamar mandi ini akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan aku bersihkan sebersih-bersihnya. Aku melayani, aku bermain musik, karena dalam ibadah ini Tuhan Yesus hadir. Jadi Tuhan Yesus juga biarlah mendengar musikku yang terbaik. Amin saudara. Iya. Ada seorang pemusik saudara. Dia bukan orang Kristen, tapi dia mengkritik musik orang Kristen. Kritikannya menurut saya bagus. Dia berkata begini, itu orang Kristen katanya. Kadang-kadang main musik asal-asalan. Emang lu pikir Tuhan itu buta not? Nggak tahu not begitu, nggak paham not, sehingga lu main seenaknya saja. Oh yang penting hati gitu. Nggak bisa begitu gitu. Bermain musik itu ya harus sesuai dengan partiturnya seperti apa, musiknya seperti apa, harus sesuai gitu saudara. Saudara setuju? Saya setuju. Benar saudara? Iya. Maka saudara tidak salah. Kalau misalnya jadi WL juga, tentunya yang biarlah suaranya juga yang bagus gitu. Jangan yang fals berat begitu ya. Saya pernah mendengar WL saudara. Jemaat nyanyi udah benar. Begitu dia masuk udah fals semua gitu ya. Sebelum dia menyanyi suara jemaat bagus. Tapi begitu dia masuk gitu, waduh itu jadi rusak semua gara-gara dia gitu. Boleh nggak dia mengatakan, oh yang penting hati saya, ya memang hati, tapi jemaat mendengar, aduh suara lu nggak nyambung gitu gimana? Ya kamu memang bagus nyanyi, tapi bagusan gak usah nyanyi gitu. Emang kamu bagus nyanyi, tapi bagusan gak usah nyanyi, bagusan diam gitu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi segala sesuatu kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau kita kembali kepada David tadi saudara, sudahkah saudara dan saya memiliki sesuatu yang bernilai kekal yang membuat kita bersedia berjumpa dengan Tuhan? Saudara, maka salah satu saya berpikir begini, mengapa ada orang Kristen yang sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, tapi ada juga memang nggak setia ikut Tuhan? Salah satunya setelah saya renungkan saudara, kuncinya adalah begini. Mengapa ada orang yang tidak setia ikut Tuhan? Karena jawabannya adalah karena dia memang tidak sungguh-sungguh percaya kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh percaya kemuliaan yang menantikan dia, dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan tidak merasa bahwa dia telah berkorban. Berapa waktu yang lalu saudara, saya bertemu dengan seorang ibu janda. Dia kerjanya pemulung. Tapi saudara, ibu ini berbeda dengan pemulung yang lain saya perhatikan. Dia itu berbicara sebagai seorang yang beriman. Dan dia berkata, saya sempat berbicara dengan dia, saya tertarik mendengarkan saksian dia begitu ya. Nah, dia berkata begini, Pak. Saya tanya, Ibu anaknya berapa Bu? Dia bilang, anak saya 2 Pak. Dua-duanya saya kuliahin melalui mulung itu tadi saudara. Anak saya yang pertama laki-laki sudah lulus jadi sarjana, menikah dengan orang yang ekonominya mapan.
Tetapi ibu ini tadi berkata, tetapi saya tidak pernah menggantungkan diri saya kepada besan saya. Saya beritahu kepada anak saya, nak, kita memang dari keluarga miskin, tapi kamu jangan menjual diri, kamu harus punya prinsip dalam hidup. Dan saya melihat dia sangat mandiri, saudara. Dan anak saya yang kedua perempuan, Pak. Ini dia sedang menyelesaikan skripsinya juga. Dia dikuliahi oleh seorang yang pemulung. Dia bekerja keras. Jarang saya lihat dia mengeluh. Saya perhatikan ya. Yang bikin saya sedikit agak malu, saudara. Dia bukan orang Kristen gitu, saudara. Tapi punya prinsip seperti orang Kristen. Dan dia mengatakan, Pak, saya senang di TikTok itu, saya senang sekali mendengar khotbah pendeta, katanya gitu. Saudara, dia diam-diam belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bilang ke ibu ini, ibu, yang ibu lakukan, ibu telah melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ibu sebagai ibu rumah tangga hebat sekali. Saya sangat diberkati. Dan saya mengatakan, ibu sudah dekat sekali dengan kerajaan Tuhan. Begitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa ibu ini tadi melakukan dengan kerja keras seperti itu? Karena dia punya pengharapan. Bersedia bekerja keras karena dia melakukan sesuatu yang bernilai, yang melebihi uang yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit itu tadi, saudara. Itu ketika anaknya kalau berhasil jadi seorang sarjana, maka saudara, itu melebihi daripada semua jerih lelah dia. Saudara, apakah kita sudah memiliki sesuatu dalam hidup kita ini, saudara, yang dapat kita bawa sebagai persembahan kita kepada Tuhan, saudara? Maka setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, maka salah satu yang akan kita lakukan adalah kita betul-betul menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk kepentingan Tuhan saja, saudara. Yang ada dalam pikiran kita, apalagi yang saya dapat lakukan buat Tuhan? What next? Apalagi yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Saudara, orang yang tidak hidup bagi Tuhan, maka pada akhirnya akan sangat-sangat menyesal sekali, saudara. Sangat menyesal sekali. Karena tidak pernah berbuat sesuatu yang memiliki nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Saudara, sekalipun saudara uangnya gak terlalu banyak, tapi saudara boleh lakukan, memberikan hidup saudara untuk kepentingan Tuhan. Saudara bersedia hidup untuk kepentingan Tuhan, saudara? Saudara bisa bayangkan, ketika akan berjumpa dengan Tuhan, apa kira-kira bedanya? Apa bedanya David sama Tom Sayers tadi, saudara? Iya, Tom Sayers dia seorang petinju saja. Setelah itu memang kita tidak tahu kisahnya. Apakah setelah itu dia melakukan hal-hal yang lain? Tapi kalau dia melalui bertinju itu tadi menjadi kaya raya, kekayaannya sekarang di mana? Tetapi saudara, David Livingstone, maka sungguh-sungguh dia mengalami kekayaan yang luar biasa. Saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-19, saudara. Ayat yang ke-27. Nah, saudara, ini penting. Matius pasal 19 ayat yang ke-27. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini saudara, ini pertanyaan Petrus ini mewakili pertanyaan kita semua. Ini Petrus ini orangnya memang ceplas-ceplos, to the point gitu ya. Dia bilang, Tuhan Yesus, dia bilang, kami ini udah meninggalkan semua loh, udah meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, semua udah kami tinggalkan. Nah sekarang kami ikut Tuhan Yesus nih. Terus kami dapat apa? Gitu. Menurut saudara pertanyaan ini penting atau tidak? Penting kan? Saudara misalnya udah meninggalkan rumah, hujan-hujan datang ke saya, terus kami dapat apa? Saudara perkarakan nggak itu kira-kira? Kalau saudara nggak perkarakan, kasihan juga saudara. Perkarakan, amin. Petrus memperkarakan itu. Tapi ini pertanyaan seperti ini jujur sekali.
Dan Tuhan Yesus adalah seorang yang baik. Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan pertanyaan setiap orang. Tuhan Yesus tidak menjawab menghina Petrus. Petrus, lu bilang bahwa lu udah meninggalkan segala sesuatu. Emang apa yang lu udah tinggalin? Gitu ya. Coba kalau misalnya berdebat begitu. Emang apa aja yang lu udah tinggalin? Oke, catat. Saya ingin tahu leh. Kalau misalnya dipermalukan seperti itu kan malu sekali gitu kan ya. Tapi saudara, Tuhan Yesus sangat menghargai setiap orang. Ya, apa jawaban Tuhan Yesus, saudara? Nah, oke ya, ini indah sekali. Ayat 28 ini jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Nah, ini gara-gara Petrus. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini maksudnya kepada murid-murid Tuhan Yesus, saudara ya. Oke. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Kapan ini? Kapan? Ini bisa terjadi ketika di dunia ini. Oke, jadi selagi di dunia ini dapat berkat. Lalu saudara, puncaknya itu akan memperoleh hidup yang kekal. Coba kita berbalik sedikit ke arah David Livingstone. David Livingstone dia meninggalkan keluarganya. Terus yang dia terima 100 kali lipat itu apa saudara? Dia meninggalkan keluarganya. Saudara bisa jawab kira-kira? David Livingstone dia tinggalkan negaranya, dia tinggalkan keluarganya, dan dia menerima beratus kali lipat. Apa? Salah satunya adalah David dia memperoleh keluarga baru dalam Tuhan. Itu orang-orang Afrika. Itu adalah saudaranya yang abadi, yang akan berlanjut di langit baru, bumi baru. Haleluya, amin. Saudara juga begitu, saudara. Saudara, selama kita di dunia ini, tugas kita adalah menambah-nambah keluarga kita dalam Tuhan. Amin. Menambah-nambah keluarga kita di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi sukacita kita yang abadi dalam kemuliaan. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kira-kira maksud Tuhan Yesus, kamu mengikut aku tidak ada ruginya. Bahkan kamu orang yang beruntung. Sebab apa? Ini berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan puncaknya adalah kamu menerima hidup yang kekal. Apalagi yang kurang daripada itu, saudara. Karena itu, mulai dari sekarang kita mengatakan bahwa semua kesulitanku bukanlah pengorbanan, tapi adalah satu kehormatan. Gak ada yang mengaminkan. Jadi sekarang kita akan mengatakan bahwa semua kesulitanku karena ikut Tuhan itu bukanlah satu pengorbanan, tapi itu adalah satu kesempatan, satu kehormatan yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.